Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak. Ketemu lagi dengan saya di channel Mekanik Otodidak. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita kembali di pembahasan channel Mekanik Otodidak ya. Eh, Pada video kali ini adalah video lanjutan atau video jawaban dari video sebelumnya tentang motor swing ya. Dimana di video sebelumnya kita sudah membahas break swing teman-teman ya. Jadi kita sudah ketahui tuh bahwa pada saat boom, arm dan bucket dioperasikan oleh operator ya secara diam-diam. Nah, secara diam-diam break swing itu rilis teman-teman tanpa harus diperintah oleh operator. Tujuannya adalah untuk mengamankan breaknya itu sendiri dan mengamankan dari motor swing itu sendiri. Tujuannya sudah kita jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, lalu di sana kita timbul suatu pertanyaan, kita membuat satu pertanyaan. Lalu bagaimana kalau ya jikalau dari break swing itu rilis sementara unit itu bekerja di kemiringan, mengapa upper struktur itu tidak bergeser sendiri ya, dia tidak swing sendiri, sementara break swing itu dalam kondisi rilis pada saat boom, arm dan bucket itu dioperasikan oleh operator. Maka video ini akan menjawab pertanyaan itu teman-teman ya. Dan sekaligus kita akan melihat sistemnya, bagaimana cara kerjanya juga teman-teman. Oke? Kita akan bahas di PDF-nya Sunny 215 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang tidak punya Sunny 215 karena ini adalah sistem swing, maka dia akan sama saja baik itu di Kobelco, Hitachi ataupun dia di Caterpillar itu sama saja teman-teman ya. Di Komatsu juga sama seperti itu. Oke? Sebelum itu kita ngopi dulu teman-teman ya, karena kopinya tinggal sedikit nih. Oke, agar tidak lama-lama teman-teman ya, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Check it out. Oke teman-teman, kita sampai lagi di halaman materi kita ya. Yaitu masih tetap di halaman yang kemarin teman-teman ya. Yaitu di halaman ini. Hydraulic system diagram. Hydraulic system diagram ya, di Clower Hydraulic Excavator. Yaitu untuk SY atau Sunny 195, 205, 215, 225C9. Baik, di dalam pembahasan sistem skematik. Jadi di video sebelumnya teman-teman ya, di video sebelumnya kita kan pernah membahas tentang masalah swing break ya, swing break yang rilis akibat dari gerakan boom, arm dan bucket. Lalu kita di sana membuat pertanyaan ya, kita membuat pertanyaan, apabila boom, arm dan bucket digerakkan, lalu swing break secara otomatis dia itu menjadi rilis ya. Lalu bagaimana pada saat unit bekerja di kemiringan? Mengapa dari upper struktur dia tidak swing sendiri? Ya, baik itu karena tidak swing sendiri karena tarikan dari gravitasi ya. Kenapa? Nah, di video ini adalah jawaban dari pertanyaan itu teman-teman. Seharusnya logikanya nih, pada saat break-nya itu, ini logika break ya, pada saat break itu rilis akibat dari gerakan boom, arm dan bucket, dan break itu rilis, seharusnya upper struktur itu bergeser ya. Seharusnya upper struktur itu dia swing sendiri ya, oleh gaya gravitasi pada saat unit bekerja di kemiringan. Maka video ini akan menjawab pertanyaan itu teman-teman. Baik. Jadi sebelum kita membahas bagaimana upper struktur itu tidak swing sendiri pada saat bekerja di kemiringan, sementara break-nya ini ya, sementara break swing-nya itu rilis, maka sebelum itu
kita mengenal dulu komponen-komponennya yang ada di dalam motor swing dan kontrol valve. Sekaligus juga ini akan memberi bayangan kerjaannya ya, kerjaan dari hidroliknya itu sendiri. Baik, yang pertama kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di sini ada spool swing. Di spool swing ya, ini ada dua jalur. Ya, dua jalur ini, dua lane ini yaitu lane BS dan AS, yang kemudian BS dan AS ini dia akan menuju ke motor swing. Yang perlu teman-teman ingat, di sini ada spool swing. Pada saat spool swing itu kondisinya netral, teman-teman, maka otomatis aliran yang dari pompa, dari main pump itu tidak tersampaikan ke line BS ataupun ke line AS yang kemudian dia akan ke motor swing. Jadi tidak tersampaikan. Jadi di blok di sini ya. Di blok teman-teman. Nah, karena ini di blok, tentu oli yang ada di dalam hose ini, oli yang ada di dalam line ini itu menjadi terjebak. Tidak bisa masuk dan dia tidak bisa keluar. Baik. Oke, paham ya? Kalau ini dia itu netral, maka oli yang ada di sini, yang ada di line BS dan AS, ini BS dan AS nih teman-teman. Coba kita lihat. Nah, ini line BS dan AS. Line-nya ini dia akan masuk ke sini. Nah, dua line ini dia kondisinya netral, ini terblok ya. Terblok. Artinya oli yang ada di dua line ini menjadi terjebak di line BS dan line AS. BS dan AS yang kemudian dia akan menuju ke motor swing. Oke. Sekarang kita lihat di motor swing. Di motor swing ini ada line BS dan AS. Oke, sebelum itu teman-teman buka dulu ya. Buka dulu soft manualnya. Buka dulu soft manualnya di halaman yang sedang kita bahas ini teman-teman ya. Di halaman yang sedang kita bahas ini agar apa? Agar mungkin video ini agak blur nantinya ya, agak blur karena kapasitas kualitasnya ini kurang bagus. Mungkin akan blur, jadi teman-teman nanti bisa diperjelas di manual teman-teman, bisa di zoom kalau misalnya di HP itu dia akan lebih jelas ya. Oke, lanjut. Jadi line AS dan BS tadi ini adalah line dari kontrol valve, di mana line AS, kita lihat AS, line AS itu berapa emang beli berapa, agak belepotan ya teman-teman. Line AS dia berada di port B di motor swing, dan line BS dia berada di port A di motor swing. Lalu kemudian di port A masuk di dalam komponen motor swing, dia punya line A yang langsung dia akan menuju ke motor. Begitu juga dengan line B, dia langsung menuju ke motor. Artinya yang ada di dalam motor, yang bertemu dengan motor, kita mempunyai dua line A dan line B. Baik. Lalu kemudian kita bahas komponen yang penting. Ya, komponen pentingnya kita tidak akan membahas shoklessnya ini. Nah, di sini ada cek valve. Di sini ada safety valve, teman-teman. Di sini ada safety valve, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri. Di tengah-tengah safety valve itu ada line yang berbentuk T ini, ya, bentuk T ini, yang kemudian line itu ditandai dengan line M. Ini adalah line drain. Dia yang akan menuju ke tangki, teman-teman. Oke, kita lihat ya supaya jelas bahwa dia itu adalah line drain. Di sini. Oke, ini ya. Masuk ke sini yang di M ini.
dia masuk ke sini. Perhatikan yang warna oranye ini, sambungan dari hitam ini dia ke oranye. Dia ada di R2, teman-teman. Ini R2. R2 ini ya, R2 ini adalah port ya. Dan 2 ini adalah port yang masuk ke dalam kontrol valve. Lalu di dalam kontrol valve itu kita mempunyai jalur utama drain dengan 4 lane. Jalur utamanya, teman-teman. Yang pertama ini, yang turun ke bawah, 1, 2, 3, ya ini ya, 3 dan 4 paling pinggir. Nanti yang lainnya itu hanya dia ke junction ya, di dalam ini junction ya. Ini drain besar, teman-teman. Ya, ini drain besar. Jadi yang main di sini adalah oli besar, bukan oli pilot. Dan dari line-line ini, dia kemudian akan ketemu dengan R1. Ini R1. Teman-teman bisa lihat di sini ada R1. Nah, jadi R1 ini, teman-teman, dia akan menuju ke tangki. Ya, menuju ke tangki hidrolik. Namun sebelum dia ke tangki, dia juga harus masuk terlebih dahulu ke oil cooler. Ini oil cooler, teman-teman ya. Ini oil cooler. Jadi dia dari sini turun, masuk ke sini. Nah, dia masuk dulu, dinginkan dulu oil cooler. Kita lihat line-nya. Ya. Baik dari sini 1, 2, 3 ya. Dan juga 4. Ini dia akan ketemu. Dari sini dia akan junction di sini. Lalu di jumper ke sini. Ya, di jumper ke sini, junction. Dia turun ke R1. Baik pun dari sini dia juga masuk junction ke R1. Yang kesemuaannya itu dari R2. Oke. Dan R1 dia turun ke sini, turun ke bawah, dia masuk ke oil cooler. Di oil cooler, oli yang panas tadi ya, oli panas tadi itu dia didinginkan terlebih dahulu di oil cooler. Masuk saringan sini, lalu dia dimasukkan ke dalam tangki. Sebelum masuk tangki dia melewati bypass ya. Melewati bypass dulu, dalam kondisi tertentu dia akan naik ke sini. Namun pada saat kondisi aman di bypass ini dia akan langsung melalui filter masuk ke tangki. Ya, masuk ke tangki. Ini tangki ya, teman-teman. Jadi setelah didinginkan dia masuk ke tangki. Namun dia tidak kesemuaannya ya, tidak semua oli dari drain itu dia masuk ke oil cooler. Ada sebagian oli ya, oli panas yang dia akan langsung masuk ke dalam tangki. Itu melalui cek valve ini, teman-teman. Melalui cek valve yang ini. Kenapa nggak didinginkan semua? Nanti dia kehilangan suhu kerja. Agar tetap menjaga suhu kerja, maka sebagian didinginkan dan sebagian yang panas dia masuk langsung ke tangki. Akhirnya panas dan dingin akan campur sini sehingga suhu yang diinginkan oleh hidrolik, suhu kerja yang diinginkan oleh hidrolik itu tetap terjaga. Kok kita jadi membahas ini ya? Oke. Oke, kita kembali ke materi kita sebenarnya. Kenapa kita jadi membahas itu? Asik aja sih. Oke. Kita kembali ke motor swing, teman-teman. Nah, di sini motor swing ya. Di T ini ada drain. Baik, saya ulangi ya. Di sini ada port A yaitu yang berasal dari kontrol valve. Di sini ada BS, dia menempati di port A, lalu dia masuk lane-nya ke motor swing. Di sini ada AS yang menempati port B di motor swing, lalu dia masuk ke dalam motor swing.
dan kemudian kita memiliki dua safety valve kanan dan safety valve kiri, lalu di tengah-tengah safety valve kita memiliki line untuk drain, ya, drain yang kemudian dia akan menyambung ke control valve untuk dilangsungkan ke dalam tangki. Nah, di sini juga kita punya line yang terhubung dengan check valve, ya, check valve. Check valve ini kalau di dalam unit teman-teman, di unitnya dia itu bentuknya adalah shuttle valve. Oke, tapi kita di sini membahasnya bukan shuttle valve, kita membahasnya check valve saja ya, walaupun bentuknya dia itu nanti adalah shuttle valve ya, di mana dia akan menahan dan dia juga nanti akan mengizinkan. Oke, kemudian di atasnya kita memiliki machinery. Jadi kita tidak membahas break swing ya, karena break swing dalam kondisi yang kita bahas sekarang ini dalam kondisi rilis. Baik, karena pertanyaan sebelumnya adalah mengapa pada saat rilis ya dia itu upper struktur itu dia tidak geser ke kanan dan tidak geser ke kiri ya, tidak swing ke kanan ataupun dia swing ke kiri. Nah, lalu kita akan bahas sistemnya. Mengapa dia tidak swing ke kanan dan mengapa dia tidak swing ke kiri? Sementara breaknya itu rilis. Lalu siapa ya? Lalu siapa yang mempertahankan upper struktur itu tetap pada arah yang ditentukan awal oleh operator? Dan bagaimana sistemnya? Baik. Jadi pada saat break ini rilis dan unit itu bekerja, anggaplah unit itu bekerja di kemiringan. Ya. Gaya gravitasi itu belum mampu untuk memutar motor ke arah gaya gravitasi. Misalnya gravitasinya ke kiri ataupun dia ke kanan. Kenapa? Selain motor ini juga mengunci, ya, mengunci, juga masih ada machinery yang ikut mengunci. Karena dia resistannya cukup tinggi ya teman-teman ya. Pada saat motor swing tidak digerakkan, resistan dari machinery ini tinggi juga. Tidak mudah terputar gitu ya. Jadi gravitasi, secara gravitasi, upper struktur itu belum bisa bergeser. Atau bahasanya gravitasi, ya gaya gravitasi itu tidak mampu menggeser motor swing dan machinery melalui upper struktur. Baik. Lalu kemudian pada saat misalnya nih ya, upper struktur itu mendapat bukan gravitasi ya, tapi dia mendapat efek gaya dari luar. Ya, anggap saja misalnya nih, misalnya pada saat boom bucket dan alarm itu bekerja dan dia menggali di sebagian tanah yang keras, ya bagian tanah yang keras yang akan memaksa upper struktur itu bergeser ke arah kanan ataupun ke arah kiri. Lalu apa yang terjadi dengan motor swing? Atau pada saat misalnya nih, pada saat boom bucket dan arm itu digerakkan, ya, lalu ada efek dari luar yang mendorong dari upper struktur ke kanan ataupun ke arah kiri. Lalu apa yang terjadi dengan motor swing? Oke. Jadi untuk teman-teman yang saya ulangi ya. Jadi untuk teman-teman yang belum melihat di video sebelumnya, lihat dulu teman-teman ya. Lihat dulu sampai selesai. Nanti baru teman-teman ke sini nih, ya, agar bisa nyambung ya. Karena ini adalah sambungan dari video sebelumnya. Baik. Kita lanjutkan.
Jadi pada saat infrastruktur itu mendapat efek dari luar, teman-teman, yang memaksa mendorong infrastruktur itu bergeser umpamanya ke sebelah kanan, ya, maka motor swing itu harus berputar ke arah kanan. Harus berputar ke arah kanan, dia harus mengalah ya. Karena apa? Karena ada kekuatan lain yang memaksa infrastruktur itu bergeser ke arah kanan. Nah, pada pada saat infrastruktur bergeser ke arah kanan, otomatis motor juga ikut bergeser, ikut berputar ke arah kanan. Lalu bagaimana motor swing ini mengamankan dirinya sendiri dan mengunci kembali pada saat tekanan dari luar itu hilang? Baik, kita bahas langsung saja. Jadi yang pertama, karena kondisi dari BS ya dan AS ini dalam kondisi tertutup, maka otomatis oli yang ada di lane A dan yang ada di lane B itu dalam kondisi terjebak. Dalam kondisi terjebak, maka karena motor ini teman-teman, yang perlu teman-teman tahu ya, motor ini, motor swing itu adalah kebalikan dari main pump ya, dari main pump, dari pompa hidrolik. Dalam hal ini pompa hidrolik dalam bentuk piston ya teman-teman ya, dalam bentuk piston. Karena nanti ada pompa hidrolik yang bentuk gear. Yang kita bahas adalah yang sama dengan dia. Yang sama dengan dia itu adalah yang bentuk piston. Karena motor swingnya ini juga berbentuk piston. Nah, karena dia itu kebalikan dari main pump, karena main pump itu dia berputar, dia menyuplai, memberikan suplai ke motor swing, dan motor swing menerima suplai dari pompa, maka dia berputar. Itu secara normalnya. Ya. Nah, lalu pada saat dia tidak ada suplai, ya dia tertutup semua di sini, tertutup di AS ataupun di BS ini tertutup, maka oli yang ada di sini menjadi terjebak. Nah, terjebak. Salah satu yang mengebrik dari infrastruktur itu ya, yang membuat infrastruktur itu tidak tidak tertarik oleh gaya gravitasi pada saat di kemiringan adalah akibat dari oli yang terjebak ini. Sehingga oli yang terjebak ini menjadi lock hidrolik, teman-teman ya. Menjadi hidrolik lock atau hidrolik yang mengunci. Namun pada saat ada efek besar dari luar unit yang memaksa infrastruktur itu untuk bergeser ke arah kanan ataupun dia untuk berputar ke arah kiri, maka dengan itu motor juga dia akan ikut berputar ke arah kanan dan ke arah kiri. Dia akan kalah teman-teman ya, karena ada efek luar ya, efek dari luar. Nah, pada saat motor ini berputar ke arah kanan, anggap saja efek itu dari arah kiri lalu memaksa infrastruktur itu bergeser ke arah kanan dan motor juga harus ikut bergeser ke arah kanan, maka selain motor ini mengalah atau kalah dengan efek dari luar, dan dia juga harus mengamankan dirinya. Oke, lalu bagaimana caranya? Baik, caranya adalah pada saat efek dari luar memaksa infrastruktur itu bergeser ke arah kanan, maka secara otomatis ya motor itu akan berputar ke arah kanan. Ya kan? Pada saat motor berputar ke arah kanan, maka sebagian ya dari piston motor ini dia akan menjadi pressure dan sebagian dia akan menjadi penghisap. Jadi sebagian dia akan menjadi pendorong, sebagian dia akan menjadi penghisap. Karena ada beberapa piston ya. Jadi piston yang ada di lane B dia akan menjadi pendorong, teman-teman. Karena dipaksa dari luar. Dia mendorong. Maka dia akan mendorong oli ke arah lane B. Ya, lane B. Karena di lane B ini tertutup oleh spool yang ada di dalam control valve, maka tugas dari safety valve adalah untuk mengamankan tekanan yang terjadi dari motor yang terjebak.
Oli yang terjebak ini harus diamankan dengan safety valve. Nah, pada saat motor dipaksa berputar dari efek luar, maka oli yang ada di sini meningkat, teman-teman. Ya, oli di sini meningkat. Oli yang tadinya ini alur drain, akhirnya dia meningkat ya. Meningkat. Nah, pada saat dia meningkat, tekanannya menjadi tinggi sehingga dia akan melebihi setting dari safety valve. Nah, pada saat dia melebihi setting dari safety valve, maka oli akan diizinkan oleh safety valve untuk melewatinya menuju ke jalur drain. Ke jalur drain. Oke, titik di sini dulu. Nah, di sisi lain, yaitu di sisi pot A, karena ini tadi sebagian mendorong dan sebagian menghisap, maka ada kevakuman di sini ya. Maka dia oli yang di titik A ini, yang di pot A ini akan dihisap oleh pompa. Akan dihisap oleh motor. Akan dihisap oleh motor. Karena di sini tertutup, otomatis menjadi vakum. Lem ini menjadi vakum dan ini dihisap. Karena ini masih tertutup, ini tertutup ya, menjadi vakum. Dan kevakumannya itu yang akhirnya dia akan membuka cek valve atau shuttle valve ini untuk menarik oli dari drain, dari hose drain tadi, oli yang masih ada di dalam hose drain tadi, untuk masuk ke sisi lane A, untuk memenuhi ruangan di lane A ya, di sisi motor lane A. Sehingga di dalam lane A ini, ya di dalam lane A ini dia tidak kekurangan oli. Karena oli sebagian kan sudah kedorong ke sini juga ya. Seharusnya dia kurang karena dia ada sebagian kedorong ke drain. Nah, bersama dengan kedorong itulah dia terjadi vakum akhirnya dia mengangkat cek valve ini terbuka, dan terbukanya cek valve itu akibat kevakuman, dan kevakuman itulah yang nantinya dia akan menghisap oli yang ada di dalam line drain. Line drainnya ini ya, untuk diisi masuk ke dalam lane A untuk mengamankan dari motor swing itu sendiri agar tidak kekurangan oli. Jadi pelumasan di dalam pelumasan di dalam motor swing itu terjaga, dan volume oli yang ada di dalam lane A ini juga dia akan tetap tercukupi ya. Tercukupi, dia akan tetap cukup. Karena apa? Kalau dia tidak cukup, nanti dia akan pada saat swing digerakkan dia akan lambat, harus mengisi dulu. Harus mengisi dari counter valve dulu ya. Karena dia dihisap langsung dari drain, maka di sini kondisinya oli tetap terpenuhi, dan oli yang ada di sini dia masuk ke cek valve, mengalahkan cek valve, lalu dia masuk ke dalam drain. Bersamaan dengan itu, di sisi lain, di sisi A, terjadi kevakum dan menghisap oli dari drain untuk mengamankan motor swing dan juga menjaga volume oli yang ada di lane A. Oke? Sampai sini paham? Nah, dan selain itu juga, swing machinery juga ikut menjadi brake, teman-teman. Ikut menjadi penahan ya, ikut menjadi resistan. Dia ikut menjadi tahanan ya. Karena apa? Karena pada saat dia itu diputar paksa ya, machinery ini mempunyai resistan yang cukup tinggi juga. Jadi dia cukup membantu juga nantinya ya. Pada saat gravitasi tadi. Namun pada saat ada tekanan dari luar ya, dia ngikutin apa struktur ya. Namun ya ada resistan juga yang dia akan nanti membantu membantu motor swing pada saat efek dari luar itu sudah mulai berkurang atau mulai hilang. Baik. Lalu kemudian itu kan tadi struktur bergerak ke arah kanan karena efek dari luar ya, bukan gravitasi, karena gravitasi itu tidak mampu untuk memutar motor swing karena terjadi kevakuman tadi. Dia tidak mampu. Jadi karena kevakuman terjadi hydraulic lock. Nah, dan jadi yang mampu memutar itu ya
harus ada efek dari luar yang lebih besar daripada tekanan setting oli yang ada di safety valve. Lalu kemudian pada saat ada, kita kebalikannya ya, pada saat ada tekanan dari luar, dari arah sebelah kanan, ya, efek dari luar dari sebelah kanan yang memaksa upper struktur bergeser ke sebelah kiri, secara otomatis, ya, secara otomatis motor swing juga dia akan berputar ke arah sebelah kiri. Maka kejadiannya akan sama seperti tadi, kita ulangi ya. Maka di sisi sebagian dari motor swing itu akan menjadi pressure pendorong. Ya, di pistonnya itu menjadi pressure ke sini. Akan menjadi pressure. Karena di sini tertutup, ya. Karena di sini tertutup, di BS tertutup, ya, di pot A ini tertutup, maka oli yang ada di bagian pot A ini menjadi tinggi, ya, resistannya menjadi meninggi. Meningginya resistan di sini itu melebihi setting dari safety valve, ya, karena settingnya safety valve ini kalah dengan resistan, dengan apa namanya, tekanan yang tinggi yang ada di bagian pot A ini, maka safety valve mengizinkan oli untuk mengamankan dirinya, ya, mengamankan dirinya masuk ke dalam line drain, ya, di line drain, karena ke sini kan nggak bisa ya. Nah, dan di sisi lain, di sisi B sekarang, ya, di sisi B itu terjadi kevakuman, maka di bagian B ini dia akan menghisap oli, teman-teman. Menghisap oli dari vakuman karena di sini tertutup, maka dia terjadi kevakuman untuk mengamankan motor itu sendiri dari kekurangan oli, dan dia itu juga mengamankan volume line yang ada di jalur B, maka vakuman tersebut akan membuat cek valve terbuka dan menghisap oli dari drain, ya, dari dalam hose drain ini, untuk tetap memenuhi ruangan atau line yang ada di B, sehingga motor swing tetap terjaga pelumasannya, dan volume oli yang ada di dalam line B juga dia tetap terjaga volumenya, untuk menjaga kemudian pada saat motor swing digerakkan oleh operator agar tidak terjadi keterlambatan pengisian oli yang ada di dalam line B. Oke? Jadi sudah paham ya teman-teman ya? Teman-teman sudah paham cara kerjanya ya. Jadi dia apa namanya? Dia akan bekerja secara otomatis tanpa perintah ya teman-teman. Dan motor swing juga mengamankan dirinya itu dengan sempurna sekali, dibantu oleh apa namanya? Dibantu oleh shuttle valve ini, cek valve, dan juga dibantu oleh safety valve. Jadi memang safety-nya dari motor swing ini luar biasa teman-teman, untuk menjaga motor swing tetap aman dia. Dan di samping itu juga ya, ini mesinari juga dia mempunyai resistan yang cukup tinggi. Jadi tidak mampu kalau sekedar gravitasi saja, yang gaya gravitasi yang untuk menggeser dari apa struktur, dia nggak mampu teman-teman. Karena pertama ada resistan yang tinggi dari mesinari, dan juga ada hydraulic lock yang ada di dalam motor swing. Kecuali dia dipaksa dari efek luar ya, yang kemudian dia bisa mampu mengalahkan motor swing. Walaupun motor swing dikalahkan ya, tapi dia tetap mengamankan dirinya gitu loh. Tetap mengamankan dirinya dengan cara tadi, dengan cara yang sudah kita jelaskan. Oke, baik teman-teman ya, materinya sudah selesai kita bahas, dan tentunya dari pembahasan tadi teman-teman sudah mulai paham ya bagaimana cara kerjanya motor swing itu sendiri untuk menjaga dari upper struktur pada saat brake swing itu dia rilis teman-teman. Oke, baik. Pesan-pesannya seperti biasa teman-teman ya, selalu jaga keselamatan, ingat keluarga, anak, dan istri Anda menunggu Anda pulang dengan selamat. Oke, prinsipnya adalah everyone safe every day, setiap orang selamat setiap hari.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam otodidak.